Halo semua, selamat datang di YouTube Wiranti Channel. Buat yang lagi kangen dengan makanan khas Jogja yang satu ini, kita bikin sendiri yuk. Bikinnya gampang dan rasanya sangat legit. Pertama kita siapkan seluruh bahannya. Untuk kacang hijau kupasnya, ini kita rendam ya. Sebelum direndam, kita cuci terlebih dahulu hingga bersih. Waktu perendaman kurang lebih 2-3 jam. Kemudian tiriskan. Lalu dikukus kurang lebih selama 20 menit. Dan ini setelah dikukus selama 20 menit. Setelah dikukus akan kita haluskan kacang hijau kupasnya ya. Bisa dengan menggunakan blender atau juga dengan chopper. Setelah dirasa cukup halus, kemudian kita tuangkan ke dalam pan anti lengket. Tambahkan 125 gram gula pasir, nah, di sini sebagai pengganti santan saya menggunakan fiber krem 25 gram dan susu bubuk 10 gram. Tambahkan garam sebanyak 7 gram. Di sini kurang lebih 1,5 sendok teh kecil seperti ini ya. Dan ini 200 ml air matang. Jika menggunakan santan, total keseluruhannya menjadi 250 ml santan. Sebelum dimasak, boleh diaduk-aduk supaya tercampur. Nyalakan kompornya, kemudian kita masak. Gunakan api sedang cenderung kecil. Tambahkan 2 saset vanili bubuk atau boleh juga menggunakan pandan. Nah, ini kita aduk-aduk ya. Ini kita aduk terus ya. Diaduk sampai adonan ini terasa kaku dan berat. Hingga tidak ada lagi sisa-sisa adonan yang masih menempel di spatula. Jika tekstur adonan sudah seperti ini, nah ini sudah matang. Boleh kita matikan apinya. Untuk nanti kita bentuk, kita biarkan adonan ini di dalam pan hingga dingin. Untuk kulitnya, karena saya tidak ada gula halus, jadi saya menggunakan gula pasir yang di blender. Untuk kulit bahan A, 300 gram tepung terigu protein sedang, terigu protein sedang segitiga biru, dan tambahkan 1 saset vanili bubuk. Tambahkan 50 gram gula halus. Saya menggunakan gula pasir yang di blender. Tambahkan 5 gram garam, 1 sendok teh penuh. Dan ini saya menggunakan 80 gram campuran margarin dan juga butter. Di sini saya menggunakan Blue Band 55 gram dan 25 gram Korman butter.
Untuk campuran margarin dan juga butter, ini sifatnya tidak wajib ya. Boleh kita gunakan hanya margarin saja. Tambahkan 145 gram air panas ya. Airnya ini kita timbang benar-benar akurasinya itu terukur ya. 145 gram. Kemudian kita aduk-aduk dulu dengan spatula. Jika sudah seperti ini, boleh kita lanjutkan dengan diulen menggunakan tangan. Diulen sampai cukup kalis saja, tidak perlu sampai elastis. Nah, ciri-cirinya adonan yang kalis adalah sudah tidak menempel di tangan dan juga tidak menempel pada baskom. Pindahkan adonan ke tempat lain, kemudian kita tutup dengan menggunakan plastik wrap atau boleh juga dengan menggunakan kain lap ya, supaya permukaan adonan ini tidak kering. Kemudian kita sisihkan. Lanjut kita membuat adonan kulit bahan B. 210 gram tepung terigu protein sedang, terigu segitiga biru ya, dan 85 gram minyak goreng. Di awal selalu kita aduk dengan menggunakan spatula. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjutkan diulen dengan tangan. Dan ini sudah cukup kalis. Adonannya akan ditimbang dan beratnya 297 gram. 297 gram dibagi menjadi 42. Jadi untuk masing-masing adonan ini ketemunya 7,0 sekian. Kita bulatkan saja menjadi 7 gram rata-rata. Kita akan bulat-bulatkan adonan B ini, masing-masing bulatannya 7 gram. Kalau tidak ada timbangan, boleh kita gunakan sendok takar ya, sendok takar yang ukuran 7,5 ml. Nah, itu beda-beda tipis saja. Dan inilah hasilnya setelah dibulatkan masing-masing adonan seberat 7 gram, total keseluruhan 42 piece. Dan supaya permukaannya tidak kering, ini juga ditutup dengan plastik wrap. Lanjut ke adonan bahan A. Kita timbang juga. Nah, ini totalnya 586 gram. Hitung dengan kalkulator ya. 586 kita bagi 42. Ketemunya 13,95 sekian ya. Jadi kita ambil rata-rata saja untuk masing-masing bulatan. Ini 13 sampai dengan 14 gram. Boleh kita ambil rata-rata 14 gram saja dibulatkan. Dan inilah adonan kulit A setelah dibulat-bulatkan 42 piece. Untuk isian kacang hijaunya setelah ditimbang totalnya 650 gram. Dibagi 42 ketemunya 15,4 gram. Jadi kita ambil rata-rata saja untuk per piece-nya 15 gram. Dan ini tangan sudah bersih ya sebelum kita bulatkan isian kacang hijaunya. Nah, ini kita timbang ya, untuk satuannya 15 gram. Kita bentuk sesuai selera ya. Kalau saya bentuknya seperti ini, jadi kita bulatkan kemudian dipipihkan. Teksturnya padat dan ini sangat mudah dibentuk. Lanjutkan proses membulatkan isian kacang hijaunya hingga seluruh adonan habis ya. Dengan masing-masing berat per piece-nya 15 gram, menghasilkan 42 piece. Sisihkan setelah semua selesai dibentuk.
Lanjut ke proses berikutnya, yaitu pembuatan layer bakpia ya. Langkah pertama kita letakkan dulu bahan A, kemudian di atasnya kita letakkan bahan B. Setelah itu kita rapatkan seperti ini. Kemudian tekan-tekan, pipihkan ya. Kita lipat seperti amplop untuk membentuk layer tujuannya. Kemudian kita tekan lagi, kita lebarkan. Setelah itu kita letakkan isian kacang hijaunya. Kemudian kita rapatkan lagi ke tengah ya, seperti ini. Kita tarik kulitnya ke tengah hingga seluruh permukaannya tertutup rapat. Nah, kita rapatkan dengan cara dicubit-cubit seperti ini ya, bisa diperhatikan. Nah, jika sudah, kita sisihkan ya. Lanjut lagi ya. Pertama letakkan bahan A, kemudian di atasnya letakkan bahan B. Lalu rapatkan, kemudian pipihkan. Kita lipat seperti amplop supaya nanti hasilnya berlayer. Setelah itu kita pipihkan. Oh ya, untuk memipihkannya boleh kita gunakan rolling pin ya. Boleh menggunakan botol ataupun gelas. Nah, di sini saya cukup dengan tangan saja. Kemudian beri isian, kita rapatkan lagi kulitnya ke tengah dengan dicubit-cubit seperti ini. Dan kita rapihkan ya, supaya hasilnya itu bagus. Lakukan proses yang sama hingga seluruh adonannya habis. Nah, ini bakpianya sudah siap untuk dipanggang ya. Di sini saya akan memanggang dengan menggunakan teflon. Kita setting apinya dengan api yang kecil. Kemudian kita masukkan bakpianya ya. Saya menggunakan pan ukuran 24. Di sini muat 14 piece. Kemudian kita tutup. Kita biarkan hingga permukaan bagian bawahnya itu berwarna kecoklatan. Nah, setelah dirasa cukup, kita coba akan balik ya. Kita balik satu persatu. Nah, warna kecoklatannya seperti ini ya. Penting banget untuk diperhatikan di sini, nyala apinya ya. Dengan ketebalan pen 3 mm yang saya gunakan, ini saya gunakan api kecil. Karena kalau apinya itu kegedean, dia cenderung gosong. Jadi harus hati-hati ya untuk penggunaan apinya, benar-benar harus kita cek. Dan ini saya akan balik sekali lagi ya, karena permukaan bagian bawahnya ini masih kurang coklat. Saya akan balik. Selain juga tampilannya akan jadi lebih cantik, proses pemanggangan yang sempurna, masing-masing permukaan ini saya balik 2 kali ya. Nanti akan berpengaruh pada waktu penyimpanan. Jadi, pada saat penyimpanan ini akan lebih awet karena proses pemanggangan yang sempurna. Sehingga bakpia yang kita hasilkan tidak mudah berjamur. Dan ini sudah matang ya. Kita angkat semuanya. Dan inilah hasilnya, bakpia patok Jogja. Dari aromanya ini sangat harum sekali. Perpaduan ya dari margarin dan juga butter. Kemudian tercium juga aroma vanilinya ini semerbak harum sekali ya. Dan akan coba kita belah ya. Pada saat dibelah ini karena masih anget ya, kulitnya itu renyah tapi lembut di dalam, dan bisa diperhatikan bahwa ini menghasilkan kulit bakpia yang berlayer ya. Di sini pokoknya aromanya sangat menggoda karena tercium aroma butter dan juga wangi vanili.
Buat yang lagi kangen sama bakpia khas Jogja, bakpia patok yang satu ini, coba kita bikin sendiri aja yuk, karena bikinnya juga sangat gampang. Kalau kita bisa menghasilkan rasa yang sangat enak seperti ini, jadi nggak perlu lagi repot-repot untuk kita cari-cari ataupun beli di luar. Satu hal lagi ya, bakpia ini kalau sudah kita simpan beberapa hari, rasanya jauh lebih enak. Terima kasih dan selamat mencoba.